adik-adik yang gagah perkasa, yang menyukai doa, pujian, penyembahan. Adik-adik yang selalu berbicara, berpikir, dan merasakan serta melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Ini memasuki bulan Mei yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena bulan Mei ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan nggak cuma itu, kalau Tuhan Yesusnya naik ke sorga, berarti ada pencurahan Roh Kudus. Itu hari Pantekosta. Nah, ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa begitu, Dek? Karena ini yang seperti Yoel 2 katakan begini, bahwa di hari-hari akhir Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Berarti termasuk kamu manusia, walaupun kamu masih anak-anak. Dan yang luar biasa lagi, Roh Kudus yang dicurahkan itu kamu akan menerima kuasa, wis. Berarti Roh Kudus yang dicurahkan ke atas manusia itu ada kuasa yang turun, yang dicurahkan ke atas manusia. Termasuk kamu, Dek. Dengan kuasa tersebut, kamu akan menjadi saksi. Saksi, Dek. Saksi yang membawa banyak orang untuk datang sampai kepada Tuhan Yesus. Wih, hebat kan? Nah, nggak cuma itu aja. Roh Kudus juga menjadikan tubuhmu dan tubuh kita tempat kediamannya. Wah, pokoknya istimewa deh adik-adik. Jadi, selama bulan Mei ini, kalau kamu ibadah, sebelum ibadah, kamu doa gini dong. Roh Kudus, pimpin saya ya, supaya saat saya beribadah, saya nih ngerti, saya dijamah, saya merasakan Roh Kudus. Doa seperti itu, Dek. Nah, makanya kalau lagi ibadah, jangan sambil makan dong. Jangan sambil minum-minum. Jangan sambil main HP. Jangan sambil duduknya angkat kaki, tidur-tiduran, garuk-garuk, males-malesan. Yang kayak gitu tuh namanya adik-adik enggak sungguh-sungguh. Katanya kita mau terima Roh Kudus. Tapi kok cara kita ibadah enggak sungguh-sungguh? Aneh kan? Oleh sebab itu, Kakak minta nih ya, kamu kalau setiap mau ibadah, minta, Tuhan, jamah lawat dengan Roh Kudus. Lalu mulai sungguh-sungguh. Kalau nyanyi sungguh-sungguh. Dengerin cerita sungguh-sungguh. Kalau ada permainan, ikutin sungguh-sungguh. Pokoknya selama ibadah berlangsung, sungguh-sungguh. Oke? Nah, akhir kata, Kakak mau mengucapkan, selamat mengikuti ibadah, dan biarlah lawatan Roh Kudus turun ke atas kamu, atas keluargamu, dan atas seluruh orang-orang yang kamu kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Esther pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama masuk dalam ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Ya, kakak percaya bahwa hari ini semuanya sehat, semuanya amin? Iya, kakak mau tanya dulu, adik-adik di rumah sudah pada siap belum untuk memuji menyembah Tuhan? Untuk ikut ibadah? Iya, kakak boleh lihat semua di tempat ini. Dari sini kakak boleh lihat tangan-tangan yang suka memuji Tuhan. Angkat tangannya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, percaya enggak kalau Tuhan kita itu adalah Raja? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan Yesus adalah Raja, kita semua anak-anaknya adalah anak Raja. Haleluya. Anak Raja gak boleh lagi ada yang cengeng. Anak Raja gak boleh lagi ada yang malas-malasan untuk menyembah Tuhan. Anak Raja harus semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Yuk kita siapkan hati kita yuk adik-adik. Iya, gak boleh lagi ada yang ngobrol ya. Gak boleh lagi ada yang makan. Kita mau serius sama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami pada pagi hari ini mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu, kami kenal bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami, Engkau yang sanggup menolong setiap kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Waktu kami ibadah, kami mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh sama Tuhan, maka ada kuasa yang dahsyat dan luar biasa terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami terganggu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami cinta Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik kita siapkan hati, kita mau naikkan pujian. Haleluya. Katakan Kaulah Tuhanku. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi adik-adik katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ini syukur kami kepadamu Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Dia, agungkan namanya, panggil namanya Yesus. Haleluya. Ini pernyataan kami Tuhan pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Biar setiap kami mengagungkan-Mu Tuhan, kami sembah. Ayo adik-adik mulai sembah Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus Engkau Raja kami, Tuhan Yesus Engkau Allah kami, Tuhan Yesus Engkau yang terindah dalam hidup kami. Akui Dia adik-adik, akui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita sama-sama angkat tangan kita, katakan
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan. Akui dia adik-adik, terus katakan Engkau adalah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan Yesus, Yesuslah Tuhan, Yesus Raja, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan Yesus, Yesuslah Tuhan. Akui dia adik-adik, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur menjadi anak-Mu ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sanjungan kami kepadamu. Kami mau bersorak, menari untuk nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, kakak mau nanya dulu. Adik-adik tahu nggak siapa sih yang bikin hutan? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang bikin lautan? Tuhan Yesus juga. Siapa yang buat dunia ini dan seisinya? Tuhan Yesus juga. Wow, luar biasa Tuhan kita. Hari ini kita mau nyanyikan bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatunya. Amin, katakan. Yuk sama-sama. Siap? Ya. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Sekali lagi katakan. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Panggil namanya Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Yesus Raja dunia ini. Hutan dan lautan. Sekali lagi katakan. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Panggil namanya Y-E-S-U-S. Y-E-S-U-S. Yesus Raja dunia ini. Hutan dan lautan. Bala 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 bala. Ya, kita percaya bahwa Tuhan yang pemilik segalanya, Tuhan yang berkuasa atas segalanya, Tuhan Raja kita. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus adalah Raja, kita sebagai anak-anaknya,
kita juga raja. Kita juga anak raja, amin. Siapa yang mau jadi anak raja? Angkat tangannya. Hore, kita katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya, 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 haleluya. Tunggu dulu Kak. Ya, adik-adik, di lagu ini dikatakan aku anak raja, engkau anak raja. Nah adik-adik, siapa sih yang sama-sama sama adik-adik hari ini sedang beribadah? Ada mama, ada papa, ada oma, ada opa, ada opung, atau ada semua saudara-saudara? Tunjuk. Kalau adik-adik bilang aku anak raja, bilang juga ke yang lain, engkau anak raja juga, amin. Yuk kita akan naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, sebagai anak-anak raja kita nggak boleh ngeluh, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir. Terus kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita adik-adik, yuk boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati yuk adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menari dan bersorak bagi Tuhan. Tapi kita juga perlu firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus memberi kekuatan buat kita. Buat adik-adik, buat kakak juga buat mama, buat papa. Yuk colek bilang sama mama, sama papa, atau sama siapa yang ada di dekat adik-adik, bilang, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Kekaguman kami sama Tuhan Yesus membuat kami semakin jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tuhan, berbicara buat kami ya Tuhan. Kami kangen dengar suara Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk tenang, enggak ngobrol, enggak bercanda. Bahkan kami juga Tuhan mau siapkan hati kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami percaya, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita naikkan pujian ini dari awal, katakan kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi,
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat tangan katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan sembah Dia. Haleluya. Kami kagum akan Engkau, kami hormat akan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, terpujilah nama-Mu. Ku kagum hormat akan Yesus. Ku kagum hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik kita semuanya sudah siap nih Kak Brili untuk ibadah. Udah mandi tuh Kak. Udah mandi, cakep-cakep, Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, luar udah biasa. siap duduk di depan gadget. Luar biasa. Udah siap ya adik-adik? Iya. Kita mau sambut firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau satukan hati dalam doa ya adik-adik ya. Yuk sikap berdoanya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, pagi yang baru Tuhan, hari yang baru Engkau siapkan bagi kami, Engkau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam sekolah kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau akan membicarakan banyak hal Tuhan tentang kejujuran. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Dan biar Roh Kudus Engkau yang mengertikan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga terlebih lagi setelah ibadah ini kami bisa mengerti, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Haleluya. Wah Kak Sirma, Iya. gak berasa ya, sekarang ini udah hampir pertengahan tahun 2021 nih. Iya bener juga nih Kak Brili. Ya ampun, kita masih dalam masa pandemi nih ya adik-adik ya. betul Tapi kita sekali. tetap bersyukur ya adik-adik ya. Iya. Oke, kemarin kemana aja nih Kak Sirma ngomong-ngomong pas waktu iya liburan? Ya, pas liburan,
kemana ya? Nggak kemana-mana sih Kak. Kak Sirma di sini aja. Tetap di rumah aja ya Di Kak? rumah aja mengikuti anjuran pemerintah. Iya, bener, Tadi kirain Kakak kemana ya? Ternyata Kakak ingat, oh iya di rumah aja. Kak Sirma di rumah aja nggak kemana-mana. Iya, memang kita juga memang harus mengikuti ya adik-adik ya aturan pemerintah. Pemerintah bilang tetap di rumah aja ya. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Berarti kita harus taat ya sama otoritas kita. Iya, betul sekali. Oh iya Kak Brili, kok kayaknya Kak Sirma lihat sesuatu yang beda nih dari Kak Brili nih. Kok kayaknya bajunya keren banget ya. Gaya pakaiannya Kak Brili keren banget nih. Aduh, jadi buat jadi malu. Kak Brili jadi tambah kece nih. Aduh Kak Sirma, Kak Brili jadi malu deh. Oh iya serius nih. Iya ini Kak Sirma, aku Iya. tuh suka banget baju ini gitu. Aku suka baju warna kayak gini gitu. Jadi ini memang gaya aku gitu. Model pakaian aku tuh ya modelnya kayak gini Oh, gitu. iya. Jadi aku nyaman, aku seneng pakai baju model seperti ini Oh gitu. iya betul. Tadi Kak Brili tentang gaya pakaian ya. Kak Sirma jadi inget nih Kak Brili. Apa tuh, Kak? Kak Sirma itu jadi inget juga gaya rambut Kak Sirma nih. iya. Dari dulu sampai sekarang Kak Sirma gaya rambutnya begini-begini aja. Oh, nggak berubah, Kak? Nggak berubah. Ya ampun. Sampai temen Kak Sirma bilang kalau ketemu nih teman-teman Kak Sirma yang udah lama ketemu, loh kok kamu gaya rambutnya begitu-begitu aja sih nggak berubah-berubah. Jadi Kak Sirma dikenal dengan gaya rambutnya yang pendek seperti ini Kak Brili. Langsung kelihatan ya, Langsung eye-catching kelihatin gitu. ya, langsung ketahuan oh ini kayaknya Kak Sirma, Kak Sirma ini gitu. Gitu Kak Brili. Oh gitu ya Kak, bener sih Kak. Kalau misalnya banyak ya orang ya punya gaya-gaya ya. Kalau Iya. misalnya Kak Brili punya pakaian gayanya gitu. Kalau misalnya Kak Sirma itu punya gaya Rambutnya. rambutnya gitu ya, potongan rambutnya. Nah ada juga nih Kak Nah, kalau gimana misalnya nih, Kak? orang tuh apa sih yang suka ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Oh iya, suas, Terus suas, ada suas tuh ya. adik-adik ada yang apa sih yang Nanya ngomong ya. gitu nanya, ih pinter banget sih ngomongnya gitu, kayak banget sih ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan. Iya. Wow itu gimana tuh Kak? Nah betul banget Kak Brili. Tadi kita udah ngomong tentang gaya pakaian Kak Brili, Oke. gaya rambut Kak Sirma. Tadi ada gaya bicara orang yang lancar Benar, bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu termasuk gaya hidup Kak Brili. Jadi gaya hidup itu dia Banyak ya? banyak banget. Tapi itu memang terbentuk dari kebiasaan orang itu. Dari apa sih setiap hari gitu ya Iya, kayak proses setiap kebiasaan hari ya? kebiasaan dia. Jadilah membentuk gaya hidup dia seperti itu, Kak Brili. Oh iya benar juga nih Kak. Nah seperti juga nih teman-teman kan adik-adik nih waktu minggu lalu udah denger nih omongannya tentang Kak Cynthia nih tentang tema kita. Tema Ya. kita apa nih Kak? Tema Bulan kita? ayo apa? Bulan ini? Yuk kita ingetin lagi ya, tema kita adalah kejujuran. sekali lagi Kak. Oke. Tema kita adalah kejujuran. Nah, Ya, oke. jadi ingat adik-adik di rumah. Nah, sesuai dengan tema kita nih, kita itu harus punya gaya hidup juga nih adik-adik, yaitu kejujuran. Ya, ya, Kejujuran ya. itu waktu minggu lalu Kak Cynthia itu udah nyampe ngomong, berarti tidak boleh berbohong. Betul sekali. Gak boleh bohong, gak boleh curang. Nah, betul. Nah itu juga harus menjadi gaya hidup nih Kak Betul, daripada adik-adik. gaya hidup adik-adik semua dan kita semua ya Kak. Benar. Nah, kalau adik-adik inget nih cerita tentang Pinocchio, ada yang pernah denger nggak ya? Oh iya. Semoga ada yang pernah denger ya. Kalau nggak kakak kasih tahu nih ceritanya. Pinocchio itu di cerita itu bilangnya seperti ini, kalau dia berkata bohong, dia ketahuan tuh dari hidungnya Hidung. semakin panjang. Tambah panjang, tambah mancung. Kalau misalnya berkata bohong satu, panjang lagi. Berkata bohong dua, panjang lagi. Nah, sampai orang lain tuh bisa melihat, oh berarti kalau semakin panjang hidungnya dia semakin berbohong. Betul tuh. Tapi ternyata adik-adik itu hanya di cerita-cerita loh Kak Brili kan. Coba kalau di kehidupan kita sekarang ketahuan gak sih kalau kita Enggak berbohong? ya, nggak Hidung kelihatan kita ya. tetap segini-gini aja. Segini-gini aja. Jadi yang pada saat kita berbohong itu yang tahu itu hanya kita Tuhan. sendiri dan Tuhan. Benar Bukan banget. berarti hidung kita tambah panjang atau seperti apa. Yang tahu tuh hanya Tuhan dan kita. Jadi sebaiknya adik-adik tetap jujur. Berkata jujur, benar. Walaupun tidak ada yang melihatnya. Melihat ya.
Betul. Benar sekali Kak Sirma. Seperti Amsal 15 ayat 3 nih Kak Sirma mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang baik dan orang yang jahat gitu ya. Betul sekali. Jadi wah, hati-hati nih adik-adik. Berarti ketika kita berbohong, kita itu dilihat Tuhan ya. Tuhan itu memperhatikan kita gitu. Nah, harusnya kejujuran itu menjadi suatu berkat ya bagi orang lain gitu. Karena apa yang kita omongin itu bisa menjadi berkat atau bisa menjadi kutuk. Nah, kalau misalnya apa yang kita omongin itu jujur, nah ketika kita berkata jujur, kita memuliakan nama Tuhan loh. Betul sekali Kak Brili. Nah, jadi Kak Sirma ngerasa seperti ini nih, nggak tahu ya Kak Brili merasa sama apa enggak, adik-adik di rumah merasa sama seperti apa enggak. Kalau Kak Sirma merasa seperti ini nih, kalau dunia kita ini, lingkungan kita yang kita tempati di bumi ini, Iya, Kak? sepertinya tuh mudah sekali berubah loh adik-adik. Oh iya benar. Nah, benar. contohnya kayak gini nih, waktu dulu nih, waktu zamannya Kak Brili sama Kak Sirma, waktu dulu masih muda ya. Waktu masih muda, masih muda, imut-imut. masih imut-imut. Dulu Kak Sirma dan Kak Brili tuh pernah pakai handphone yang jadul tuh, yang zaman dulu. Oh iya, aku ingat, yang gede. Yang gede, Tapi layarnya kecil. terus ada tombolnya yang Tombolnya banyak. gede-gede gitu. Waktu itu di mana-mana semua orang pakai handphone itu adik-adik. Iya. Ternyata sekarang handphonenya juga tambah besar, tapi layar semua. Karena itu touchscreen kan Touchscreen, adik-adik tombolnya ya. nggak ada lagi, Tombolnya nggak ada nonjol. lagi. Nah itu cepat sekali berubah tuh teknologi dari handphone. Terus sekarang kan juga sekolah kita kan adik-adik. Dulu sekolah adik-adik mesti langsung datang ke sekolah, ketemu gurunya langsung. Ya. Sekarang karena pandemi, sekolah kita jadi sekolah online. Kita Nggak berhak- bisa lagi ketemu Iya, nggak guru-guru bisa ataupun ketemu teman-teman guru-guru langsung. lagi. Itu juga perubahan teknologi. Kak Sirma tuh merasa semua yang ada di dunia ini tuh berlangsung mudah sekali berubah. Benar Gitu, Kak Brili. Nah, bukan cuman perubahan teknologi ataupun pembelajaran dengan sistem online ya adik-adik. Banyak sekali ya kebiasaan-kebiasaan yang berubah ya. Misalnya kayak sekarang ini banyak sekali itu adik-adik bukan yang di Raden Inten ya, Iya, bukan bukan gitu. adik-adik yang lagi nonton nih. Enggak, adik-adik kita mah baik-baik. Luar semua biasa. sama. Nah, tapi banyak Kak Sirma yang suka membuli gitu, bully temennya, suka banget ngelawan orang tua, ngelawan otoritas ya, bahkan membantah orang tua. Iya benar, Wow. berani gitu. Nah itu kan gak jadi berkat ya buat siapapun gitu. Dan itu tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi pada dasarnya Kak Sirma, kalau misalnya kita ini membiasakan gaya hidup kita itu seperti Kristus, contohnya adalah gaya hidup kejujuran. Gimana tadi kejujuran Kak? Kejujurannya Coba seperti ya. apa? Kejujuran ya. Oke, biar kalian ingat adik-adik Iya. ya. Terus ingat kata-kata Kak Cynthia waktu minggu lalu. Jadi kalau kita membiasakan diri gitu dengan gaya hidup seperti Kristus, yaitu contohnya adalah kejujuran itu sendiri, Tuhan itu pasti memampukan kita. Betul sekali Gitu. Kak Brili. Tuhan pasti memampukan kita untuk kita tetap melakukan hal-hal gitu yang berkenan di hadapannya gitu ya. Dan kita pasti dengan ketika kita sudah melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, nah kita pasti menjadi contoh bagi sesama kita adik-adik, iya enggak? Gitu. Kita pasti memuliakan Tuhan dengan sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, seperti itu Kak Sirma. Oh iya, jadi adik-adik tadi kan di tengah dunia kita yang banyak berubah, Ya. kita tetap harus hidup sebagai anak Tuhan yang memiliki gaya hidup Kristus. Yes. Nah, Benar gaya sekali, hidup Kak Kristus itu contohnya adalah kejujuran. Jadi kalau dunia berubah, kita juga nggak mudah berubah karena gaya hidup Kristus tadi ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Benar. Jadi dengan kejujuran tadi memang nggak bisa dibuat-buat adik-adik, tapi itulah gaya hidup kita. Tadi seperti Kak Brili memang gaya berpakaiannya seperti itu sehingga kita bisa tahu ini Kak Brili. Kenal dari belakang juga langsung Kenal, ketahuan langsung ya. ketahuan. Gaya rambut Kak Sirma tadi jadi ketahuan. Nah di tengah dunia kita yang terus berubah, orang-orang juga bisa tahu oh ini adalah pengikut Kristus karena kelihatan dari gaya hidupnya. Benar, ini adalah adik-adik anak-anak GBI Raden Inten 2 gitu. Betul. Melalui gaya hidupnya udah langsung kelihatan, wah ini mah
luar biasa, ini pasti anak-anak Raden Inton gitu. Iya, gitu adik-adik. Jadi dengan berlaku jujur, kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tadi seperti kata Kak Brili, semakin memuliakan nama Ya, Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Karena kan kalau misalnya kita baik gitu, pasti langsung yang diingat apa? Wah, ini anaknya siapa? Ini muridnya siapa? Ini sekolah minggunya di mana? Ini agamanya apa? Oh ya, ini Tuhannya siapa? Wah, pasti tuh langsung Panjang adik-adik, berhubungan memberkati tuh. orang lain ya Benar, adik-adik. benar. Nah, sepertinya Kak Sirma mau kasih contoh nih. Kak Sirma punya satu contoh, tapi Kak Sirma belajar dari ketidakjujuran dulu nih Oh, Kak adik-adik. Sirma mau cerita, ada cerita Ada nih pasti. cerita nih Kak Sirma, ada cerita. Seneng Kak Brili kalau ada Nah, cerita. jadi gini adik-adik, Kak Sirma waktu masih kelas SMP ya, berarti sekarang itu mungkin kelas 7 atau kelas 8 ya. Waktu itu kan pasti pernah ada ujian dong ya. Iya, Waktu ujian itu Kak Sirma coba-coba nih, coba deh kerja sama temen alias mencontek gitu. Kerja sama temen. Jadi waktu itu Kak Sirma bilang sama teman-teman, nanti kalau jawabannya ini pilihan gandanya yang ini, nanti kamu kasih tahu ya gitu. Sampai akhirnya ketahuan deh sama guru. Ketahuan ya kerja sama ya. Ketahuan kerja sama. Aduh, malu deh Kak Sirma. Tapi ya mau gimana lagi adik-adik, karena ketahuan Kak Sirma harus dipanggil sama guru BK deh. Di situ dinasehatin. Kak Sirma merasa bersalah dan Kak Sirma minta maaf. Dan di situ Kak Sirma tahu bahwa kalau kita melakukan kejujuran, sebenarnya tadi yang kita jawab itu kita bisa ingat-ingat loh adik-adik di kepala. Mau ditanya kapan lagi, karena kita belajar. Benar-benar, Kalau karena diulang ya. Betul, kalau tidak jujur kan kita udahlah nanti ujian juga gampang. Nanti ujian juga bisa tanya sama temen. Ternyata itu salah sekali loh adik-adik. Untuk jangka panjang kita, untuk nanti ke depan-depannya kita semakin ingat pelajaran kita. Benar. Jadi Kak Sirma di situ belajar Kak Brili. Kalau ketidakjujuran itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Iya. Kita juga bukannya tambah pintar karena hanya mengandalkan teman kita yang Benar. belajar. Di Jadi, situ Kak Sirma belajar seperti Sayang itu. banget ya kalau misalnya di sekolah akhirnya malah nggak dapet ilmu. Iya, Gitu. betul sekali Kak Brili. Kalau Kak Brili gimana nih ceritanya Kak Brili? Kak Brili sih ada Kak Sirma ya. Dulu juga sama sih kayak gitu. Kalau misalnya ditanya pas waktu ditanya gitu sama orang tuanya Kak Brili, kamu udah makan atau belum? Pas Kak Brili ngelihat lauknya, aduh Kak Brili nggak suka gitu. Terus Kak Brili ngomong, udah gitu, udah makan. Nah terus tapi lama-kelamaan kan lapar Lapar, ya gitu. iya Semalam dong. udah kerunyuk gitu. Terus Kak Brili nyari-nyari makanan. Terus orang tuanya Kak Brili, mamanya Kak Brili nanya, kamu mau ngapain? Mau makan. Lah tadi katanya udah makan. Belum. Nah akhirnya jadinya kita lupa gitu. Jadi Kak ketahuan Brili sendiri jadinya. lupa gitu. Oh tadi ternyata saya ngomong saya udah makan gitu. Terus karena saya lapar saya bilang saya belum makan gitu. Nah jadi Kak Sirma kalau misalnya enaknya kalau misalnya nggak berbohong atau berkata jujur itu kita nggak perlu nginget-nginget. Betul Nggak perlu sekali. nginget-nginget, maksudnya gini, kita nggak perlu nginget kalau misalnya kita udah kita berbohong A gitu, kita berbohong A. Jadi kalau misalnya nanti orang tua saya atau orang lain nanya, saya harus jawab A. Besok kalau misalnya ditanya, kamu begini gini, oh saya harus inget-inget lagi. Saya harusnya jawabnya apa ya? Kan kemarin saya bohong. Oh iya saya harusnya jawabnya A. Nah kalau bohong tuh harus nginget, banyak yang diingat, nggak enak banget. Tetapi kalau misalnya kita berkata jujur, ketika ditanya kita plong-plong aja gitu. Oh iya jawabannya ini gitu. Kamu udah makan belum? Belum. Kenapa kamu nggak makan? Aku nggak suka makanannya gitu. Nah mungkin orang tua kamu akan mencarikan solusi yang lain gitu. Iya, Nah betul. tapi kalau misalnya ketika kita berbohong, kita malah nggak akan mendapat berkat, malah kita yang rugi gitu. Dan bahkan kita bisa dicap sebagai pembohong. Nah jadi itu nggak enak banget ya. Tetap terus intimidasi lagi Kak. Intimidasi Merasa ya. terintimidasi. Jadi gini, ih kamu berbohong. Di pikiran Kamu habis kita tuh bohong. ya. Jadi iblis tuh menguasai kita gitu. Ih kamu berbohong loh, ayo loh, kamu bohong bentar lagi ketahuan sama orang tua kamu, bentar lagi kamu akan dihukum ini. Nah
itu jadinya perasaannya nggak enak adik-adik, nggak ada Tidak damai sejahtera, ya. bener. Betul sekali Kak Brili. Nah itu cerita Kak Brili gitu Wah, Kak luar Sirma. biasa. Kakak juga percaya ya, mungkin adik-adik ada yang belajar dari tema kejujuran di bulan ini. Mungkin adik-adik belajar dari ketidakjujuran tadi, Ya. seperti yang Kak Sirma dan Kak Brili alami. Ya. Tapi Kak Sirma dan Kak Brili percaya nih, adik-adik pasti belajar dari hal tadi. Bener banget Kak Ya, Sirma. jadi adik-adik semua bisa semakin tahu nih, ternyata kalau berbuat tidak jujur tadi bisa membuat kita jadi tambah pusing sendiri ya. Bener. Karena harus diingat-ingat tadi jawabannya seperti apa, tadi kita ngomongnya kayak gimana. Karena kalau ketahuan kita jadi malu. Malu gitu kan, Nah, takut diomelin, takut betul. dihukum gitu. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik melakukan salah satu kesalahan, adik-adik harus mengakui juga dan berani. bertobat juga ya Iya. Kak Brili ya. Seperti yang minggu lalu tuh Kak Cynthia bilang, berkata ya kalau Berkata ya, memang iya. iya. Ya berkata, Berkata tidak, tidak. kalau memang tidak. Betul sekali. Gitu. Itu sesuai dengan firman Tuhan ya Kak Brili ya. sekali, Kak Sirma. Jadi memang bukan dibuat-buat adik-adik, tapi itu harus menjadi gaya hidup kita. benar, amin. Ya, adik-adik mengerti ya. Nah, Kak Sirma, Kak Brili percaya setelah mendengarkan ibadah ini, adik-adik pasti merenungkan dan terlebih lagi melakukan ya. Jadi kalau tadi melakukan kesalahan, pasti di dalam hati adik-adik, Roh Kudus yang ada di dalam diri adik-adik pasti akan menegur adik-adik. Benar, Kak Sirma. Dan harus didengarkan dan dilakukan. Iya. Sama seperti kalau kita mendengar suara orang tua kita nih, kalau kita pura-pura nggak dengar, nanti orang tua kita ngomong apa, kita mulai nggak dengar. Gak denger sama sekali, benar-benar Iya, gak denger. sama sekali, cuek jadinya. Padahal itu untuk kebaikan kita. Sama seperti adik-adik juga nanti kalau nanti melakukan salah satu kesalahan, misalnya berkata tidak jujur atau melakukan yang tidak jujur, yang tidak baik. Nah, ketika Roh Kudus menegur adik-adik, Mengingatkan ya. mengingatkan adik-adik, adik-adik harus melembutkan hati. Kemudian adik-adik berdoa minta ampun sama Tuhan dan bertobat, jangan melakukannya Benar. lagi. Sebenarnya gampangnya gini Kak Sirma, Gimana, kalau Kak misalnya Bril? kita habis melakukan kesalahan A, bertobat, langsung minta maaf gitu, nggak masalah adik-adik. Ya setiap manusia memang kita pasti ada berbuat salah ya, tetapi besoknya jangan lagi melakukan kesalahan Jangan A diulang gitu. lagi. Tapi besoknya melakukannya kesalahannya yang B gitu. Ya udah langsung minta maaf lagi. Nah jangan lagi melakukan kesalahan A dan B gitu. Melakukan kesalahan C, minta maaf lagi. Tapi jangan lagi ulangi kesalahan yang sebelum-sebelumnya gitu Iya. Kak Sirma, itu gampang Harus banget belajar adik-adik kita seperti adik-adik bertumbuh dari bayi, terus dari TK, SD, SMP, SMA, semuanya pasti akan diperlengkapi Tuhan gimana cara berpikirnya. Benar. Ya, jadi adik-adik kita belajar di sini kejujuran sebagai gaya hidup kita, Yes. gaya hidup anak-anak Tuhan, gaya hidup anak-anak ibadah anak GBI Raden Inten. Ya, oke. Tetap adik-adik. ya adik-adik ya, kita harus menggunakan mengenakan semua apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu karakter-karakternya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seperti karakter kita, apa Kak Sirma? Kejujuran ya. Oke, luar biasa ya Kak Brili. Adik-adik kita pasti diberkati. Ya, amin. Yuk kita mau bersatu di dalam doa Kak Oke, Sirma. Kak Kita Brili. mau doakan juga adik-adik supaya kita tetap memiliki gaya hidup kejujuran itu. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anak-anak, adik-adik GBI Raden Intan Tuhan yang telah mendengarkan firman pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan, terlebih lagi ya Bapa dengan karakter-karakter Kristus. Seperti Tuhan pada tema kami Tuhan, tema karakter kami pada pagi hari ini adalah kejujuran ya Bapa. Tuhan Yesus. Biar kejujuran ini boleh menjadi gaya hidup daripada adik-adik Tuhan. Tuhan yang boleh berkati Tuhan setiap adik-adik, boleh memberikan kekuatan, kesanggupan, memampukan Tuhan mereka Yesus, Tuhan ya, untuk mereka tetap berkata benar. Amin. Mereka tetap Tuhan memiliki integritas, yaitu Amin, berkata Tuhan dan Yesus. berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, sesuai Tuhan dengan Yesus. firman Tuhan. Amin, Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan, Kau yang boleh berkati Tuhan adik-adik ya Bapa. Ya, Kami Tuhan juga Yesus. berdoa Tuhan,
untuk Tuhan bangsa dan negara kami Ya, Tuhan. Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan masih sedang masa pandemi Tuhan. Kami berdoa Tuhan semoga pandemi ini cepat berlalu ya Bapa. Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang boleh mempercepat setiap Tuhan proses vaksinasi daripada bangsa kami Ya, Tuhan. Tuhan Supaya Yesus. Tuhan semua Tuhan dari bangsa ini Tuhan boleh semakin Tuhan kuat Tuhan. Dan juga Amin. Tuhan Allah yang boleh memperbaiki sistem-sistem perekonomian Tuhan di negara kami Tuhan. Amin, Kami Tuhan tahu Yesus. tidak mudah Tuhan dalam hal ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan banyak sekali Tuhan perusahaan yang ditutup, banyak sekali Tuhan orang tua Tuhan yang harus dirumahkan menganggur Tuhan yang boleh cukupkan Tuhan setiap Amin, kebutuhan Tuhan orang Yesus, tua. amin. Tuhan yang boleh Tuhan sediakan Tuhan apa yang orang tua adik-adik Tuhan butuhkan. Ya, Tuhan, Tuhan Yesus. juga yang boleh ya Bapak yang tinggalkan damai sejahtera bagi Amin, setiap dalam rumah nama tangga, Yesus. bagi setiap keluarga daripada adik-adik dalam GBI Ya, Raden Inten Tuhan 2 Yesus. Tuhan. Amin, Tuhan juga Tuhan. yang boleh berkati Tuhan bangsa kami, negara kami, pemerintah Tuhan kami Yesus. Tuhan, mulai dari Pak Presiden kami Pak Amin, Jokowi dalam nama sampai Yesus. Ya, pemerintah-pemerintah yang ada pada tingkat-tingkat yang paling rendah sekalipun Ya, Tuhan. Tuhan Allah yang Yesus. boleh berikan hikmat, pengertian Tuhan, roh yang takut akan Tuhan boleh Amin. ada dalam setiap Amin, Tuhan. pemerintah-pemerintah kami Tuhan. Amin, Tuhan Kami Yesus. juga berdoa Tuhan bagi kesehatan Tuhan daripada bangsa kami Tuhan. Ya, Kiranya Tuhan Tuhan Yesus. Kau yang boleh menyembuhkan orang-orang yang terkena Amin, COVID dalam nama Tuhan. Yesus. Kami mau tolak Tuhan setiap virus bakteri Amin, di dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau misalnya Tuhan hari ini kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan kami tetap Tuhan memiliki hati yang lemah lembut, Amin. senantiasa mau ditegur, senantiasa mau diubahkan Tuhan Amin. sesuai Terima dengan kasih, firman Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih, kasih untuk Yesus. adik-adik yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kasih Mas. Iya, Kak. Untuk menutup acara kita mau kasih satu pantun ini. Iya, cakep. Pantun nih. Oke. Oke, 3, 2, 1. Cepat-cepat memasak kue cucur. Kue cucur dimasak menggunakan santan. Tidak ada kata terlambat berkata jujur. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel kita GBI Raden Inten. Tuhan Yesus memberkati. Dah.